Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Rasulillahi halil wafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zina ilma wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tasba'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah segala bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di tengah derayan hujan ini ditemani pula dengan gunung Merapi yang sedang erupsi. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan. Tentu nikmat kesehatan ini sangatlah mahal, di mana dengan nikmat kesehatan ini kita pula dapat merasakan dengannya berbagai nikmat lainnya, kenikmatan beribadah dan seterusnya. Nah, ini ditunjukkan dengan nikmat kesehatan. Maka alhamdulillah Allah telah memberikan kita kesehatan dan kemudian waktu luang, farok, waktu luang, sehingga kita dapat masih bisa hadir di Masjid Asy-Syifa yang insyaallah berkah ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa terhaturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah orang yang paling menseriusi. Kalau kita berbicara Ramadan, Nabi Muhammad adalah orang yang paling menseriusi kehidupannya di bulan Ramadan, dan tentu ini menjadi contoh bagi kita semua. Nabi Muhammad itu semasa hidupnya dalam rentang usia sekitar 63 tahun, Nabi itu hanya merasakan 10 kali Ramadan. Merasakan 10 kali Ramadan. Jadi disyariatkannya puasa Ramadan gitu ya, itu sekitar 10 tahun sebelum kewafatan Nabi. Dan dalam 10 tahun Nabi melaksanakan Ramadan ini, Nabi sangat bersungguh-sungguh. Banyak amalan-amalan yang kemudian Nabi kerjakan di bulan Ramadan yang diriwayatkan oleh para sahabat, termasuk yang kita kenal Qiyamul Ramadan ya, salat malam, salat lail di bulan Ramadan ya, yang agak berbeda nanti dengan salat lail di luar Ramadan. Yang belakangan setelah masa Khalifah Umar bin Khattab itu menjadi dikenal dengan salat tarawih ya, karena ada istirahat. Tarawih itu satu akar kata dengan istirahat. Jadi kalau salat tarawih itu kan formasinya Bapak Ibu banyak ya. Ada yang 2, 3, ada yang 4, 3, ada yang 2 sampai 5 kali ya. Witirnya ada 2 kali, witir pertama 2 rakaat, witir kedua 1 rakaat. Formasi tarawih banyak. Di mazhab Hanafi sampai 36 rakaat di luar witir. Ada yang melaksanakan kalau Syafi'iyah, jumhur Syafi'iyah 20-an rakaat. Jadi banyak sekali. Jadi bukan hanya model 8-3. Itu banyak sekali jenis salat tarawih yang berkembang. Ala kulli hal. Nah, materi yang ingin kita bahas pada malam hari ini sebenarnya tidak secara langsung berhubungan dengan i'tikaf. Mungkin di pertemuan besok, besok kan saya masih diamanahi itu. Insya Allah kita coba akan bahas berkenaan dengan hadis tentang bil i'tikaf. Ya. Hadis-hadis yang berkenaan dengan i'tikaf ya, dari syarahnya Kitab Bulughul Maram. Nah, materi yang diamanahkan pada saya pada malam hari ini itu berjudul peran pemuda dalam kebangkitan umat. Ya, jadi kita bicara pemuda. Kalau sebelumnya sebelum berbicara mungkin tentang pemuda lebih jauh secara dalam sejarah misalnya terkait dalam Islam. Kebetulan waktu saya dulu masih studi S1 ya, saya S1 dulu di Jogja ya, sampai S2 lama-lama di Jogja.
ya. Saya asalnya kebetulan dari Kalimantan, tapi kebetulan baru pindah sekitar setahun ini. Sekarang diamanahi menjadi ketua muda Dewan Dakwah. Jadi lama habis usia di Jogja sekitar 12 tahun, mondok selama 12 tahun itu, terus sampai S2. Waktu S1 saya meneliti tentang pemuda di dalam Al-Quran. Pemuda dalam Al-Quran. Ini karya saya belum saya terbitkan, tapi baru saya sunting. Saya tambah sumber-sumbernya masih belum puas sampai sekarang. Karya pemuda dalam Al-Quran ini saya dasarkan dari sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir namanya, seorang imam besar. Pasti mungkin pernah dengar, setidaknya dengar tafsir Ibnu Katsir. Nah, Imam Ibnu Katsir itu punya buku sejarah, Bapak Ibu. Buku sejarah tebal sekali. Yang saya tahu itu cetakannya 8 jilid, segini. 8 jilid kalau dibentang. Nah, saya punya PDF-nya saja, punya bentuk filenya, tidak punya kitabnya dalam bentuk fisik. Judulnya Al-Bidayah wan Nihayah. Bidayah itu artinya permulaan, Nihayah artinya akhir. Jadi kitab sejarah judulnya awal dan akhir, kalau diterjemahkan. Nah, Al-Bidayah wal Nihayah itu Ibnu Katsir bercerita dalam kitab itu tentang bagaimana bumi diciptakan, sebelum bumi ini diciptakan sampai periode kehidupannya Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu sekitar abad ke-7 Hijrah. Kalau dikonversikan mungkin ya sekitar 1200-an Masehi ya. Hidupnya Ibnu Katsir. 1200 sampai 1300. Nah, Ibnu Katsir ini dalam 8 jilid besar itu yang bercerita tentang dari sebelum Nabi Adam, bagaimana bumi diciptakan sampai berapa tuh? Sampai abad ke-7 Hijrah. Ibnu Katsir itu ada satu bagian yang bercerita tentang juga dengan Nabi Muhammad termasuk dalamnya. Beliau kemudian meringkas dari sejarah umat manusia yang beliau tulis itu, beliau ringkas tentang kisah-kisah Nabi saja menjadi satu kitab. Nama kitabnya itu Qasasul Anbiya. Nah, Qasasul Anbiya, kisah-kisah Anbiya atau kisah-kisah para nabi. Saya ada kitabnya di rumah, tadi lupa saya bawa. Ya segini, tidak begitu tebal. Nah, dari kitab itu di kitab itu Ibnu Katsir cerita tentang kisah-kisah nabi. 25 nabi plus 25 rasul plus beberapa nabi yang umumnya tidak dikenal ya. Dalam kisah ada nanti Nabi Samuel dan seterusnya, itu dikisahkan. Nah, dari kitab itu saya kaji ya, dan hasilnya ini ya, tentang pemuda dalam Al-Quran. Dari kisah para nabi itu saya coba cari-cari nabi-nabi siapa saja yang kisah mudanya itu ada dalam Al-Quran. Ternyata banyak. Mungkin yang paling jelas itu kisah Nabi Ibrahim misalnya. Ibrahim muda. Kisah Nabi Musa ya, itu juga mudanya ada. Kemudian Nabi Nuh itu kisah anaknya ya. Kemudian kisah anak Nabi Adam ya, Khabil dan Qabil dan seterusnya, cukup banyak. Nah, saya coba melihat itu gimana sih pemuda di dalam Al-Quran itu. Ternyata ya, singkat cerita, saya melakukan peneliti, kemudian membuka kitab-kitab sejarah, membuka kitab-kitab tafsir. Saya berkesimpulan, saya mendekatinya dengan sisi sejarah dan psikologi, Bapak Ibu sekalian. Saya temukan ternyata bentuk personal ya, atau bentuk karakter pemuda yang diceritakan Al-Quran itu bermacam-macam. Dari yang kalau lihat orang Jawa itu bilang beling apa ya, nakal, ada ya, yang model nakal ya, ada model yang cerdas juga ditampilkan, model yang sabar juga ada ya, model yang
amanah juga ada. Nah, amanah ini menarik nih. Ini kemarin waktu Pilpres agak dipeleset-pelesetin. Terus saya bilang, banyak orang nih bolehlah dukung, tapi jangan pakai ayat Al-Quran gitu kan, jangan diseret-seret. Manis tak jarta, ya. Min qawiyin amin, min qawiyin amin, huwa qawiyyun amin. Jadi Nabi Musa itu diceritakan sebelum Nabi Musa nikah. Dia ketemu anak Nabi Syuaib itu kan, salah satu maharnya, syarat yang menjadi mahar pernikahan Nabi Musa alaihissalam kepada salah satu dari putri Nabi Syuaib itu kan menggembalakan ternak Nabi Syuaib selama 8 tahun. Digenapkan sama Nabi Musa menjadi 10 tahun. Nah itu. Nah yang menarik itu prosesnya adalah, ini pelajaran berharga bagi kita ya dalam kehidupan kita. Yang suka dengan Nabi Musa itu anaknya Nabi Syuaib. Jadi ada ungkapan dalam surah Al-Qasas itu Al-istihya itu artinya malu. Jadi dikisahkan di surah Al-Qasas itu, setelah awalnya kan Nabi Musa lari dari Mesir, kemudian kabur karena membunuh salah satu orang dari kepercayaan Fir'aun itu. Sampailah Nabi Musa di negeri Madian. Nah, di negeri Madian itu termenunglah Nabi Musa ya, di dekat kumpulan orang mengambil air, gitu, sumur mengambil air. Ceritanya sudah sangat umum ya. Di situ Nabi Musa melihat 2 orang perempuan yang kesusahan untuk mengambil air, dan Nabi Musa menolong perempuan itu. Nah menariknya, perempuan tadi senang ditolong Nabi Musa. Kemudian mereka balik ke tempat ayahnya Nabi Syuaib. Kemudian berinisiatif kemudian mengundang Nabi Musa untuk ikut menghadapi sang ayah. Nah di depan sang ayah itu, ini yang menjadi sababun nuzul surah Al-Qasas ayat 28 sampai 33. Saya tidak salah. Nah saya diterangkan itu, ayah, laki-laki ini baik telah menolong kami, ya. Kemudian pekerjakanlah dia, manis tak jarumnya, pekerjakanlah dia ayah. Innahu qawiyyun amin. Nah, amin ini kan sering dipakai pas Pilpres. Pilih yang qawiyyun amin kan, kuat dan bisa dipercaya. Kemarin jadi ramai. Nah, kembali ke kisah Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini dalam tanda kutip dia sebenarnya yang dilamar. Kata-kata manis tak jarbo itu menunjukkan anaknya perempuan ini sedang mode ke ayahnya, ya tolong nikahin saya sama ini laki-laki. Kenapa? Karena dia qawiyyun amin, dia kuat dan amanah. Nah, akhirnya nikahin ya. Kemudian ya, terjadilah itu, dan terbukti Nabi Musa itu orang yang amanah. Adapun hal ini panjang ceritanya. Nah kemudian tadi kita kembali ke Quran ya. Menentukan pemuda itu kan banyak istilah dalam bahasa Arab ya. Tentu saja tidak pakai kita membahas bahasa Indonesia. Di bahasa Arab itu banyak istilah yang berkenaan dengan pemuda dan pemudi, itu banyak dalam bahasa Arab. Ada istilah fityan, fata. Ini dipakai sama NU, ya, itu kan ada fataya. Nah, fata. Kemudian nanti sekumpulan pemuda itu yang di surah Al-Kahfi itu, innahu fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Fityatun sekelompok pemuda. Nah, kalau tunggal namanya fata, ya, kalau perempuan fataya. Nah, itu satu istilah. Istilah yang lain ada juga namanya syabab, syubbanun. Kalau pemuda-pemuda syabab. Nah, terus ada lagi istilah namanya nasyiah. Ini dipakai sama Aisyah, Muhammadiyah, nasyiatul Aisyah. Jadi banyak istilah-istilah tentang pemuda.
Belakangan muncul lagi istilah namanya murahik. Murahik. Murahik itu artinya remaja. Nah, di zaman Nabi tidak dikenal istilah murahik ini. Ya, murahik itu modern ya. Istilah psikologi modern dalam bahasa Arab. Remaja, namanya murahik. Jadi istilahnya banyak. Kemudian siapa yang disebut pemuda? Nah, saya mencoba mencari berbagai macam sumber itu Bapak Ibu sekalian. Siapa sih pemuda itu? Nah, ternyata banyak cara melihat atau menentukan siapa itu pemuda. Pertama dari segi umur fisiknya. Nah, ini ternyata dari WHO atau ya dari PBB ya, ketentuan PBB, Menpora sampai yang lain-lain itu tidak ada yang sepakat mengenai usia pemuda itu berapa. Tidak ada yang sepakat. Di suatu takaran usia ada yang mengatakan sampai usia 25 tahun, 17-25. Ada yang mengatakan 17 sampai 40 tahun, ada yang mengatakan sampai 35 tahun. Ini berbeda-beda kalau dari segi umur, tidak ada kesepakatan. Oh, sampai 60. Terus saya lihat dari segi semangat, kalau memang muda atau pemuda itu diidentikan dengan semangat, berarti dia tidak terkait dengan umur fisik. Nah, ini sampai usia 80 juga masih ada yang semangat, Pak. Ya kan? Masih ada 80 rasa muda, gitu kan? Mungkin fisik saja yang berkurang, tapi semangat tidak berkurang. Jadi banyak itu cara melihatnya, menentukan. Nah, dalam konteks Al-Quran ya, dari konteks Al-Quran dan konteks nubuwah, di antara angka yang paling sering disebut dalam tafsir ataupun ayat Al-Quran itu adalah arba'in. Arba'in. Rata-rata Nabi dan Rasul itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu di usia 40 tahun. Termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Rata-rata Nabi-Nabi itu diangkat mendekati usia 40. Nabi Musa mendekati usia 40. Nah, banyak Nabi-Nabi itu diangkat usia 40. Nah, usia 40 ini kemudian dibahas oleh para ulama. Saya lupa, ada ulama menulis satu kitab khusus itu tentang asrarul umur, rahasia-rahasia umur, rahasia-rahasia umur. Itu dibahas ya. Umur sekian, umur sekian, umur sekian. Nah, yang menjadi salah satu yang disorot itu adalah usia 40 tahun. Karena usia 40 tahun itu secara para ulama menjelaskan secara psikis sudah relatif matang. Dari berbagai aspek dia relatif matang. Dan satu hal yang menarik ya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat ya, di usia 40 itu hal yang sudah menjadi kebiasaan itu sangat susah untuk dirubah. Gak pakai MK. Iya. 30 tahun deh. Berubah ya. Nah, itu menarik ini dari asrarul umur ya, rahasia umur ya. Di antara kenapa para nabi dan rasul itu rata-rata diangkat usia 40 karena memang 40 itu dianggap usia matang. Dan para ulama menunjukkan bahwasanya ada ada peralihan di usia 40 itu. Dalam kitab Asrarul Umur itu bisa disahkan fisik sudah mulai melemah, itu mulai terasa. Kemudian perubahan-perubahan fisik, uban dan lain-lain sudah mulai tumbuh. Banyak hal yang sifatnya fisik gitu. Dan juga kadang-kadang semangat gitu. Nah, itu yang pentingnya. Nah, maka saya mencoba menjadikan itu patokan. Kalau di karya ini saya tulis ada sekitar tiga kalau berbicara pemuda itu saya lebih cenderung saya menggabungkan aspek kejiwaan dan aspek umur. Kalau ada ini saya tampilkan. Nah, kalau aspek umur itu kan dia misalnya anak-anak, muda, tua. Tua tidak bisa sama dengan anak-anak. Tapi kalau dalam aspek kejiwaan itu menarik.
Jadi anak-anak, muda, tua itu bisa saling terhubung. Maka tidak heran di Al-Quran itu kan ada yang menyindir, di surat At-Tin itu kan menyindir kan, asfala safilin. Asfala safilin itu kan summa radadna asfala safilin. Manusia itu diciptakan awalnya sempurna kan, ahsani taqwim. Tapi di titik tertentu dalam hidupnya ada manusia itu dijadikan lemah, summa radadnahu asfala safilin. Jadi ke titik terendahnya orang yang dulu anak-anak ya, dia bertumbuh dewasa, kemudian dijadikan anak-anak lagi. Tentu ini bukan fisiknya, tetapi jiwanya. Dan ini terjadi. Penyakit Alzheimer, kemudian penyakit-penyakit dan lain-lain, itu tumbuh di usia yang cukup tua, dan itu akan ada persamaannya dengan nanti di kalangan anak. Ini salah satu hal yang bisa menjadi perhatian bagi kita. Bahkan tidak perlu menunggu sampai usia 60 kan. Si usia yang 20-an saja yang Alzheimer juga ada. Banyak hari ini. Nah, itu kalau kita berbicara pemuda. Nah, sebelum kita masuk nanti. Nah, di situ kemudian saya melihat kalau kita berbicara tentang muda dalam perspektif Al-Quran, maka muda itu bukan hanya sekedar usia, tetapi juga masalah jiwa. Bapak Ibu sekalian yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah. Nah, banyak kisah-kisah yang ditunjukkan tentang anak muda dalam Al-Quran. Saya sendiri mencoba pada akhirnya menyimpulkan dari beberapa belasan tokoh dalam Al-Quran yang terdapat dalam Al-Quran itu. Saya menggunakan 4 tolak ukur tampilan pemuda yang ada dalam Al-Quran. Pertama dari segi produktivitas, yang kedua dari segi mentalitas, yang ketiga dari segi personal, gambaran personal kepribadian, yang keempat dari segi komunikasi. Dari segi produktivitas, kisah pemuda dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 2. Pemuda yang produktif dan pemuda yang kontraproduktif. Nanti kita akan kita akan bahas lebih lanjut. Yang kedua dari sisi mentalitas. Ada pemuda dengan mentalitas positif, ada pemuda dengan mentalitas negatif. Kemudian dari segi gambaran kediriannya, ada pemuda yang teguh, pembangkang, pemimpin, pemberani, pemuda yang kuat dan terpercaya, pemuda yang rasional, pemuda yang pendengki, pemuda yang penyabar, pemuda yang bijaksana, pemuda yang pengasih, dan pemuda yang sabar. Ini banyak kisahnya, panjang. Nah, kemudian dari sisi komunikasi, ada 5 macam pemuda yang saya temukan. Pemuda yang konfrontatif. Konfrontatif itu bahasa Jawa seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu luar biasa ketika dia ditangkap oleh Namrud karena memotong kepala berhala paling besar itu. Terjadi perdebatan yang panjang. Namrud bilang ya saya Tuhan, Tuhan kamu siapa? Tuhan saya yang menenggelam yang menguasai hidup dan mati. Namrud bilang, saya bisa menentukan hidup dan mati seseorang. Kalau saya mau mati, saya eksekusi sekarang. Wah, terus Nabi Ibrahim bilang, Tuhan saya yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan matahari di barat. Terdiam Namrud. Nah, itu konfrontatif, langsung berani ceplas-ceplos ya. Tapi tidak semua pemuda itu konfrontatif. Ada juga pemuda yang asertif, pemuda yang agitatif, itu juga ada. Pemuda yang diplomatis, yang persuasif, itu juga ada. Itu tidak bisa saya sampaikan semua ya, banyak sekali. Ala kulli hal, yang ingin saya menjadi poin saya adalah ternyata Al-Quran ini ya, sebagai kitab petunjuk hudan linnas, itu menjelaskan benar begitu bagaimana perwajahan-perwajahan yang ada dalam Quran, perwajahan-perwajahan manusia, baik ada yang
Di Quran itu lengkap. Bayi ada nggak dijadikan tokoh dalam kisah dalam Quran? Ada. Nabi Isa saat bayi, ya kan? Bisa berbicara saat itu. Ada nggak yang saat anak-anak? Ada. Anak-anak masih kanak-kanak ada. Maryam waktu itu yang agak remaja. Kemudian yang lebih kecil lagi ada dalam kisah di surat Al-Kahfi, bagaimana Nabi Khidir membunuh seorang anak. Kemudian untuk anak-anak juga yang wakanzulahuma, yang apa? Anak yang apa? Orang tuanya tuh ahli ibadah, terus ada harta tersimpan dalam temboknya yang rubuh yang didirikan oleh Nabi Khidir. Itu banyak kisah-kisah itu. Kemudian yang pemuda banyak, yang dewasa lebih banyak lagi, yang tua juga ada. Syaikhun kabir, bapaknya Nabi Yusuf itu kan, kisah dalam Nabi Yusuf itu kan bukan sehari dua hari, bertahun-tahun Nabi Yusuf berpisah dengan bapaknya Nabi Yakub, sampai ada ungkapan syaikhun kabir, orang tua sepuh Nabi Yakub karena kehilangan anaknya lama. Jadi ini Quran ini menarik, mengandung kisah. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari 6.000-an ayat Al-Quran, 6.200 sampai 6.600, tergantung cara menghitungnya, separuh itu isinya cerita. Ayat hukum itu hanya sekitar 10%. Jadi 6.000-an ayat itu, Imam Al-Ghazali misalnya dalam kitab Al-Mustasfa menjelaskan ayat hukum itu tidak kurang lebih 600 saja ayat yang berkisah tentang hukum. Tapi kita hari ini ramai tentang hukum. Yang 600 itu yang sering diperdebatkan, kemudian saling menyalahkan dan seterusnya, perdebatan fikih. Padahal masih ada ribuan ayat yang berbicara tentang kisah, yang justru kisah itu kan ibaratnya di ulil albab, yang menjadi pelajaran bagi orang yang berpikir. Dan manusia itu lebih senang cerita daripada dihukumi, daripada hukum menghukumi, lebih senang bercerita dan mendengar cerita. Nah, itu berkisah juga tentang pemuda. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah sekalian, itu intinya. Kemudian berkenaan dengan pemuda di era Nabi, kita tahu bahwasanya dalam sirah nabawiyah itu Nabi Muhammad itu dalam perjuangannya selalu dikelilingi pemuda-pemuda hebat. Ali bin Abi Thalib, Usama bin Zaid, kemudian banyak lagi ya, Mus'ab bin Umair dan seterusnya. Banyak sekali ulama-ulama, sahabat-sahabat yang menjadi sahabat besar nanti itu pemuda semua. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, itu anak-anak muda semua. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendidik dengan sangat baik, anak-anak muda. Tidak kemudian anak muda itu hanya dilepas, tapi benar-benar dipegang, diajarkan, diberikan kesempatan. Itu kalau kita berbicara syabab pemuda-pemuda ya, di sekeliling Nabi. Nah, tetapi kita akan melihat nanti ya, dalam perjalanan sejarah ya, anak muda itu ada di posisi yang dilematis. Misalnya kita lihat teorinya, ada seorang ulama besar itu namanya Ibnu Khaldun ya. Dalam kitab Muqaddimah itu mengisahkan, menceritakan bagaimana satu masyarakat peradaban itu berkembang hingga runtuh atau berkembang lagi. Ada yang menyebutnya namanya teori sirkular ya, pergantian. Nah, singkatnya teori itu bercerita tentang begini. Masa sulit menghasilkan orang kuat, orang kuat menghasilkan masa muda, masa muda menghasilkan orang lemah, orang lemah menghasilkan masa sulit. Itu ya poinnya. Jadi ada masa sulit menghasilkan orang kuat menghasilkan masa yang muda,
Masa yang mudah menghasilkan orang yang lemah, orang yang lemah menghasilkan masa yang sulit. Berputar terus itu. Kalau di saat masa yang sulit itu orang yang kuat tidak muncul, maka selesai peradaban atau masyarakat itu. Selesai. Nah, tidak koma lagi, titik. Nah, dalam konteks inilah kami melihat ya, ketika kami mengkaji pemuda dalam Al-Quran dulu ya, dalam suatu risalah, saya melihat pemuda itu ya tentu layaknya seperti manusia pada umumnya kan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu semua manusia dalam berbagai usia selalu punya potensi itu, potensi buruk, fujur, jahat, dan potensi takwa baik. Nah, tetapi kalau kita berbicara anak muda, bagus sekalian, anak muda ini unik. Kenapa? Karena dia punya daya ledak, daya eksplosif, daya ledak. Dan ini daya ledak ini yang kalau tidak dituntun bisa jadi berbahaya. Orang kan ramai sekarang, misalnya Indonesia bonus demografi 2030, bonus anak muda. Nah, pertanyaannya anak muda yang seperti apa? Nah, ini tentu menjadi keresahan kita semua. Kalau kita merasa generasi muda yang berlebih itu, berlebih sekian juta itu berkualitas, tentu saya kira nggak banyak orang tua yang mengeluh. Tetapi banyak orang tua hari ini mengeluh tentang anaknya, generasi muda itu. Nah, maka tentu pasti di banyak keluhan-keluhan itu pasti ada masalah. Masalahnya bisa kultur ya, secara budaya, dan bisa juga secara struktur ya, kebijakan politik dan seterusnya. Itu memang menjadikan anak muda lemah. Nah, Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah itu mengisahkan ketika ada masa ya, yang disebut ketika orang kuat menghasilkan masa yang mudah. Nah, di masa mudah ini anak-anak muda tadi banyak terlena. Nah, dalam konteks kita hari ini misalnya, segala kemudahan yang ada itu justru menumpulkan skill dan kemampuan. Kalau misalnya dalam konteks membaca saja, literasi begitu, tidak banyak hari ini anak muda. Ini kita tidak berbicara orang yang senior, anak muda yang mampu membaca buku secara serius. Maksudnya mampu baca bertahan lama gitu, kecuali membaca WA. Kalau membaca WA banyak yang tahan berjam-jam. Tapi kalau membaca buku 5 halaman sudah ngantuk. Padahal lebih banyak yang dibaca di WA sebenarnya, dibaca di Instagram dan seterusnya. Nah, jadi kemampuan membaca menurun, daya baca juga menurun. Nah, suka tidak suka di antara penyebabnya adalah karena tadi terlena dengan segala kemudahan itu. Dan kemudahan-kemudahan ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab masa mudah itu menghasilkan orang lemah. Nah, itu hukum peradaban. Dimanapun kita bisa lihat berbagai masyarakat ya, hidup yang mudah itu bisa memunculkan orang yang lemah. Kemarin yang menarik terakhir di beberapa negara Skandinavia, negara dengan pendidikan yang dianggap pendidikannya sangat baik, itu dalam 2-3 tahun belakangan menulis. Kalau zaman saya kecil dulu itu masih ada menulis bersambung itu, menulis write bersambung. Nah, menulis bersambung itu dimunculkan lagi. Padahal negara mereka itu sangat tinggi teknologinya, di mana anak-anak itu kan serba touchscreen, serba main HP, semuanya serba layar sentuh. Tapi kemudian dengan kebijakan di Kementerian Pendidikannya ditinjau ulang lagi. Kenapa? Karena ketika anak itu terlampau sering berhubungan dengan layar sentuh, ya, dia
sedikit demi sedikit kehilangan kualitas kemanusiaannya. Lebih jauh lagi ya, beberapa penelitian yang kritis dengan teknologi menunjukkan bahwasanya semakin jarang manusia bertemu dengan tanah, semakin jarang manusia bertemu dengan tanah, semakin tinggi tingkat stres yang diterima. Ini salah satu riset yang menarik tentang kritik terhadap teknologi. Jadi ada semacam arus balik Pak di Eropa sekarang. Saya kebetulan beberapa waktu ini juga fokus ngeriset itu tentang teknologi. Di UGM masih saya riset tentang artificial intelligence. Itu menggoncang Eropa sekarang. Dan negara-negara itu tidak memiliki kontrol. Kontrol itu ada di Google, ada di Microsoft, ada di Tesla, perusahaan-perusahaan itu melampaui negara, perusahaan multinasional itu. Dan itu merubah struktur jiwa manusia. Dan lebih umumnya lagi anak-anak muda. Jangan dikira anak muda ketika bermain TikTok itu kemudian struktur jiwanya itu tidak berubah. Dengan segala kemudahan media sosial dan lain-lain, banyak perubahan. Dan yang kenyataan yang harus kita terima adalah banyak dari perubahan itu perubahan ke arah buruk, bukan ke arah baik. Nah, ini menjadi catatan tersendiri. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kembali ke tema yang paling awal tadi ya, kalau kita berbicara tentang peran pemuda dalam kebangkitan umat, maka kita tidak hanya bicara tentang pemudanya, tetapi kita juga berbicara bagaimana orang-orang di balik pemuda-pemuda ini, generasi-generasi yang menjadi orang tuanya, ini harus turut serius memberikan perhatian. Dan tentu dengan anak-anak muda, saya kira bukan hanya dibuka komunikasi satu arah, tetapi ada komunikasi dua arah. Senantiasa harus ada dialog. Nah, yang menarik adalah ini saya hubungkan lagi ya. Ada satu karya yang bagus mengenai kisah dalam Al-Quran. Kalau tadi saya berusaha meneliti tentang pemuda, kalau saya tidak salah Sulaiman Al-Ashqar, saya tidak salah, menulis tentang kisah dialog ayah dan anak dalam Al-Quran. Kalau Bapak Ibu sekalian baca Al-Quran, baca saya mungkin terjemahannya misalnya, cari kisah dalam Al-Quran itu dialog ibu dan anak itu sedikit. Hampir ya, lebih ini 70% lebih mayoritas dialog yang terjadi antara orang tua dan anak dalam Al-Quran itu dialog bapaknya dengan anaknya. Dialog bapak dengan anaknya, bukan dialog ibu dengan anaknya. Keseharian kita kan banyak yang terjadi dialog ibu dengan anak, bukan bapak dengan anak. Ini yang kemudian kita akan dapat pelajaran besar ya. Itu pertanyaan kita adalah kenapa kok lebih banyak kisah dialog bapak dengan anak daripada bapak dengan ibu. Kalau kita lihat penelitian psikologi modern misalnya cukup banyak ya. Bayi itu ya, kebetulan saya punya anak kecil, punya anak masih usia 4 bulan. Sambil mendidik anak itu, setiap bulan saya baca banyak riset tentang pendidikan anak. Anak yang lebih cepat berbicara, kemudian lebih cepat bertumbuh, kemudian pesat, itu justru anak-anak bayi yang lebih banyak diajak berbicara oleh bapaknya, bukan anak, bukan ibunya. Kedekatan emosional tentu perlu dengan ibu, tetapi teman bermain terbaik bagi anak adalah ayah. Ini menarik. Jadi riset itu menyimpulkan teman terbaik bagi anak untuk bermain belajar, terutama anak-anak balita, itu ayahnya, bukan ibunya.
Ini menarik. Dan di Al-Quran isyarat sudah lama, kisah tentang Luqman, ya, kisah tentang Ismail dan Ibrahim, kisah tentang Nuh dan Kan'an. Itu banyak sekali kan kisah tentang Ibrahim, Ishak. Itu banyak sekali kisah-kisah dalam Al-Quran itu kisahnya bapak sama anak, bukan ibu sama anak. Tentu bukan menyampaikan peran ibu sangat penting perannya gitu, tetapi ada isyarat ya. Sebagian ulama tafsir mengulas ya, kenapa begitu banyak kisah ayah dan anak dalam Al-Quran. Karena ayah itu punya kemampuan untuk menginternalisasi atau memasukkan nilai terhadap anaknya. Dan anak itu imitator ya, meniru termasuk yang paling sering ditiru ya ayah. Saya merasakan itu. Anak saya masih 4 bulan. Kalau anak itu sudah selesai nyusu, dia lebih senang main sama ayahnya ketimbang ibunya. Habis nyusu udah pergi, wah ayahnya senyum, diajak main. Tapi kalau haus ya balik ke ibunya. Nah itu berelasi atau ada hubungannya? Ya ini terakhir seperti kita sebelum kita tutup nanti, hubungannya dengan ada yang namanya dalam psikologi modern itu fatherless fenomena of fatherless, fenomena hilangnya ayah. Dan itu saya ada kawan ya di Solo, dia membuat sebuah lembaga psikologi kajian ya, konseling terhadap anak-anak ya, di tingkat SMP, SMA dan kuliah. Mas Isnan dan teman-teman saya itu, beliau cerita bahwasanya kalau di Indonesia generasi fatherless itu mulai terjadi saat tahun 80-an. Dan Indonesia ini sudah kehilangan generasi bapak satu generasi. Dan kalau fatherless itu berlanjut ya, penentuannya di sekitar 2030-an, kehilangan lagi satu periode fatherless, maka generasi itu sudah hampir sulit untuk diselamatkan. Dan ini memang ada hubungannya dengan dunia kerja dan lain-lain gitu kan. Pekerjaan, jam kerja dan lain-lain hari ini kan memang luar biasa ya. Di Jakarta itu bahkan bapak tidak sempat ketemu dengan anak. Berangkat sebelum subuh, balik habis isya, sampai rumah jam 10. Sampai rumah capek tidur. Nah, industrialisasi dan seterusnya yang tidak manusiawi ini itu merusak kejiwaan manusia. Kalau dikatakan kenapa kok orang stres dengan dunia kerja yang begitu berat ya? Karena memang jam dan bebannya itu memang melebihi kapasitas manusia untuk seimbang dalam hidup. Luar biasa merusak. Dan itu terjadi fatherless itu satu keadaan di mana kurangnya atau minimnya interaksi anak dengan ayah. Jadi kehilangan sosok ayah. Hilangnya sosok ayah itu repot kalau tidak ada penggantinya. Kalau ayahnya sibuk, harus ada yang menggantikan menjadi modelnya. Bisa kakeknya, bisa pamannya. Tapi kalau bapaknya tidak ada, kakeknya tidak ada, pamannya tidak ada, dia kehilangan sosok ayah anak ini. Dan ketika anak itu kehilangan sosok ayah, dia pasti akan mengalami satu keadaan di mana dia susah untuk mengenal dirinya, tidak lega ya. Dan ini berat. Kawan saya itu masih satu cerita sudah terjadi sejak tahun 1980-an ketika terjadi industrialisasi besar-besaran. Sosok ayah itu berubah. Sejak tahun 1980-an tuh sosok ayah itu yang dianggap keren itu kan ayah yang ya pulang pagi pergi pagi ke kantor kemudian pulang sore, gaji banyak dan seterusnya. Sebelum tahun-tahun itu kata Mas Isna, ya, sosok ayah yang ideal itu
ayah yang terlihat. Orang mungkin masih kerja ke sawah dan seterusnya, tetapi sosok ayah itu dilihat oleh anak. Dan karena ketika anak melihat ayah itu terinternalisasi atau termasuk dalam dirinya nilai-nilai. Hari ini saja ya repot ya. Ada ayah saja belum tentu nilai terinternalisasi, tantangannya lebih banyak. Apalagi yang tidak ada sosok ayah. Nah ini kemudian saya hubungkan dengan yang tadi, bahwasanya banyaknya anak muda, bonus demografi anak muda ini itu bisa jadi dilema, bisa jadi pertanda tambah rusaknya masyarakat kita, ya. Bisa mengarah ke masyarakat yang lebih rusak, atau bisa mengarah pada masyarakat yang lebih baik. Saya sendiri pengalaman sekitar 4 tahunan ya, membersamai anak-anak setingkat usia kelas 3 SMA gitu, di Jogja. Itu saja tidak mudah gitu. Dan ada satu temuan menarik ketika saya mengasuh anak-anak itu, anak yang bermasalah pasti punya masalah di rumah. Anak yang bermasalah pasti punya masalah di rumah. Itu saya temukan secara empirik gitu. Setiap anak yang masalah, saya konseling malam harus saya ajak keluar, ajak makan dulu, dan pendekatan begitu. Selalu polanya selalu sama. Yang ada masalah, yang anak-anaknya suka berbuat masalah pasti punya masalah di rumah. Masalah itu bukan artinya konflik, tidak. Di antara masalah itu, misalnya sosok ayahnya tidak ada. Tidak ada yang menjadi penjaga, pengarah. Baik, mungkin ini saja Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Kiranya sebenarnya banyak sekali kalau kita bicara tentang pemuda dengan peran kebangkitan bangsa. Tentu saja Soekarno mengatakan kan, beri aku 10 pemuda kan, akan aku getarkan dunia kan. Tapi mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ada yang bisa bermanfaat, dipetik sebagai pelajaran dan bermanfaat, temannya bagi saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.